enter God mode, man, let's get it. Musim V-League telah selesai dalam beberapa waktu yang lalu dengan Pink Spiders yang menjadi juaranya. Skuad asuhan Abodanza tersebut juara usai di final mengalahkan Red Spark lewat sebuah pertarungan yang sangat sengit. Kini untuk melengkapi akhir musim, pihak Kovo seperti biasanya mengadakan sebuah acara penghargaan untuk para pemain yang bermain sangat baik musim lalu. Sayangnya di acara tersebut sebuah kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah tidak adanya nama Mega di daftar pemenang. Pemain asal Indonesia tersebut kalah bersaing dengan pemain-pemain lain. Hal inilah yang membuat fans Indonesia merasa tidak terima. Tak hanya fans Indonesia, media Korea juga bingung mengapa Mega tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Untuk itu inilah cerita di balik kontroversi yang dilakukan oleh Kovo dalam acara penghargaan kepada para pemain. Federasi problematik itulah dua kata yang pantas disematkan kepada Kovo. Alasannya adalah karena ada beberapa kebijakan yang dianggap tidak adil yang dilakukan oleh Federasi Bola Voli Korea tersebut. Misalnya adalah soal besaran gaji pemain asing dan pemain lokal. Entah mengapa rata-rata pemain lokal Korea memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain asing, padahal secara peran pemain asing lebih menonjol dibandingkan dengan para pemain lokal Korea. Hal itu bisa ditunjukkan dalam daftar statistik di musim ini, seperti daftar top skor yang mayoritas didominasi oleh para pemain asing seperti Victoria, Giselle Silva, hingga Megawati. Selain soal masalah gaji, Kovo juga pernah membuat kontroversi ketika mereka memberikan sanksi kepada si kembar, yakni Lee Da-yong hingga Lee Jae-yong. Pemain itu disangsi karena dianggap melakukan perundungan. Khusus perundungan itu sendiri diungkap pada tahun 2021 yang lalu. Akibatnya si kembar mendapatkan hukuman dari Kovo dengan tidak boleh bermain di V-League sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hukuman tersebut membuat si kembar memutuskan untuk bermain di luar negeri. Ketidakadilan kemudian muncul tahun lalu, di mana ada pemain EA Papers yakni Oh Ji-yong yang sama-sama melakukan perundungan. Namun bedanya pemain tersebut cuma diberi sanksi tidak boleh bermain di V-League selama 1 tahun. Terbaru kontroversi kembali terjadi, kali ini melibatkan bintang asal Indonesia yakni Megawati. Kontroversi ini bermula ketika Kovo mengumumkan penghargaan kepada para pemain yang bermain luar biasa musim lalu. Untuk MVP-nya didapatkan oleh Kim Yong-kung, pemain yang mampu membuat timnya yakni Pink Spiders meraih gelar juara V-League, sebuah penghargaan yang membuat Kim Yong-kung makin tenang sebelum pensiun. Setelah MVP kemudian lanjut ke pemain terbaik di setiap posisi. Disinilah kontroversi itu muncul, karena Mega ternyata tidak ada dalam daftar, dan ternyata yang masuk dalam kategori tersebut adalah Giselle Silva. Pemain GS Caltex tersebut menjadi yang terbaik bersama dengan pemain-pemain lainnya seperti Yoon Hae-san, Vanja Bukilik, Lee Da-hyun, Anna Lisevi, Kim Yong-kung hingga Giselle Silva. Dengan penghargaan yang didapatkan oleh Silva itu berarti dirinya menjadi oposet terbaik di V-League musim lalu. Namun tunggu dulu, karena apa yang didapatkan oleh Silva masih bisa diperdebatkan. Mungkin alasan Kovo memilih Silva karena pemain asal Kuba tersebut berhasil menjadi top skor di babak reguler dan bisa menggendong GS Caltex. Tapi alasan itu harusnya bisa terbantahkan dengan statistik dan pencapaian dari Megawati. Untuk urusan menyumbangkan poin, Megawati memang kalah dari Giselle Silva, tapi statistik serangan dirinya unggul jauh dibandingkan dengan pemain GS Caltex tersebut. Bahkan berkat Mega, Red Spark mampu mencatatkan rekor dengan meraih 13 kemenangan secara beruntun. Tak hanya itu, pemain berusia 25 tahun itu juga berhasil meraih 2 kali MVP di babak reguler. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Mega nyatanya belum membuat dirinya menjadi salah satu pemain terbaik yang dirilis oleh Kovo. Beberapa jam setelah Kovo mengumumkan para pemain yang terbaik, Mega langsung membuat postingan yang dia unggah dalam akun TikToknya. Dalam postingan tersebut semua tertuju pada caption yang ditulis oleh Megatron. Intinya dirinya telah melakukan effort tapi sayangnya tidak dihargai sama sekali. Entah kepada siapa caption itu ditujukan, tapi banyak yang menilai jika caption tersebut adalah sindiran kepada Kovo, karena intinya perjuangan hebat selama 1 musim dari Mega, tidak dihargai sama sekali oleh Federasi Bola Voli Korea tersebut.
Kabar tidak terpilihnya Mega langsung menjadi berita dari Never Sport, bahkan media itu mengatakan jika fans Indonesia marah usai Mega gagal masuk sebagai salah satu pemain terbaik. Kemarahan dari fans Mega ditunjukkan saat mereka rame-rame memboikot Kovo, salah satunya caranya adalah berhenti mengikuti apapun yang berhubungan dengan voli Korea. Kini aksi boikot tersebut mulai terlihat pada akun Instagram Kovo yang semakin turun drastis. You're ready for battle, you better get on the saddle. We got some demons to tackle, yeah. We about to put on a show. These haters don't even know, they're in too deep like a hole. And they about to find out what it means when you enter into my house. How it feels when you always seem to strike out. Cause I don't lose, no I win, I go all out. The air is filled up with suspense. We've got our dreams we must defend, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's